Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Tarmizi. Saya dari program Studi Manajemen Bisnis Syariah semester 3, dosen pengampu Bapak Martanto MSI. Nah, di sini saya akan mengumpulkan tugas dari beliau, yaitu analisis perdagangan internasional dan tantangan ekonomi global terhadap ekonomi Islam. Ekspor dan impor merupakan kegiatan perdagangan internasional yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekspor dan impor dapat mendorong berbagai industri untuk terus berinovasi guna mengembangkan pasar produk, membuat produk yang lebih baru dan efisien agar tetap bisa bersaing karena tingkat persaingan yang sangat kompetitif. Selain itu, jangkauan produk menjadi lebih luas dengan menjangkau lebih banyak negara-negara sehingga profit yang didapat lebih besar. Hal tersebut juga dapat memperluas jangkauan pasar nantinya, mendapatkan target pasar yang baru sehingga mendapat bertambah dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Hubungan antara pedagang internasional dan perubahan ekonomi menjadi topik pembahasan yang banyak dibahas di bidang ekonomi, tetapi masih kontroversial. Kemunculan literatur yang mengenai pertumbuhan cenderung meningkatkan peran yang lebih besar dari keterbukaan eksternal negara-negara dalam proses perkembangan teknologi dibandingkan dengan model pertumbuhan slow yang tradisional. Pendekatan baru tersebut lebih menekankan bahwa inovasi teknologi muncul sebagai respon terhadap insentif ekonomi di mata kelembagaan, hukum, keterbukaan, dan integrasi ekonomi mempengaruhi kecepatan dan arah perubahan teknologi. Tahun 2019, aktivitas ekspor dan impor mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Ekspor menurun sekitar 6,85%. Impor menurun lebih dalam, mencapai 9,53%. Penurunan tersebut terjadi hampir semua sektor termasuk migas. Sementara nilai impor yang menurun disebabkan karena penurunan impor barang konsumsi yang mencapai 16,8%. Penurunan pada sebuah komponen barang konsumsi menjauhkan daya beli masyarakat mengalami penurunan juga. Penurunan transaksi dalam perdagangan internasional juga dapat mempengaruhi perekonomian domestik negara Indonesia. Sesuai dengan pendapat, tingginya impor akan dapat menurunkan produksi dalam negeri dan berdampak pada tingginya pengangguran pada pendapatan menurun dan daya beli masyarakat ikut turun. Jumlah kegiatan dalam ekspor yang meningkat akan menyebabkan sebuah permintaan mata uang domestik naik dan nilai tukar menguat, mengakibatkan tenaga kerja akan terserap secara penuh dan tingkat pengangguran berkurang. Tinggi berdampak pada permintaan mata uang negara lain meningkat dan mata uang domestik melemah. Selain impor, ada investasi dan modal akan dapat menurunkan produksi di dalam negeri. Meningkatnya banyak pengangguran dan pendapat menurun sehingga daya beli masyarakat melemah. Dalam Islam, perdagangan internasional sudah ada sejak zaman Nabi. Perdagangan internasional dalam konsep Al-Quran menampilkan konsep aktualisasi kecerdasan spiritual keagamaan dengan cara menguatkan niat, kuat, cerdas dan cekatan, keseimbangan hati dan pikiran, kejujuran dan tanggung jawab. Komunitas ekspor dan impor produk halal mencegah suap menyuap dan korupsi
dalam perdagangan internasional. Pencegahan praktik riba dalam perdagangan internasional menyempurnakan timbangan dan takaran dalam perdagangan internasional serta pencegahan penimbunan barang dalam ekonomi Indonesia dengan tantangan dan peluang di era globalisasi dalam perspektif Islam. Perekonomian Indonesia, sektor perdagangan internasional memiliki peran yang sangat penting dengan memberikan manfaat secara langsung pada sektor perdagangan untuk seluruh produksi nasional serta memberikan sumbangan besar dalam menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Hal ini tentu saja dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada dan berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat. Perdagangan internasional berpengaruh positif terhadap perekonomian di Indonesia, terutama meningkatnya ekspor bahan-bahan mentah seperti karet dan sawit. Juga berpengaruh terhadap impor yang mana produk Indonesia masih harus bergantung pada impor bahan-bahan pokok seperti beras. Mengingat banyak penduduk Indonesia dan negara belum mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri melalui produksi sendiri. Jadi dengan adanya perdagangan internasional memudahkan untuk memenuhi dan menyediakan kebutuhan dalam negeri. Namun untuk ekspor dan impor juga perlu diperhatikan karena jika terlalu berlebihan akan berdampak negatif terhadap ekonomi suatu negara. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.